Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sukardi, NIM 078, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Video kali ini saya membuat resume tentang pengertian sejarah dan sejarah hukum. Yang kedua, sejarah hukum di Indonesia, yakni satu, pada masa sebelum Belanda datang ke Indonesia. Yang kedua, pada masa Belanda ke Indonesia. Yang ketiga, pada masa Jepang ke Indonesia, pada masa Indonesia merdeka. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian sejarah hukum. Pengertian sejarah hukum Indonesia dalam arti seluas bermula dari mulai bermukmin suatu masyarakat di tanah air di Indonesia. Arti adalah saat dimana kita mengenal sebuah memulai sejarah Indonesia sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa berlaku hukum adat. Pengertian pertumbuhan memiliki arti yaitu perubahan dan unsur stabilitas. Hukum tumbuh berarti ada hubungan dan erat, sambung menyambung tidak berputus antara hukum masa kini dan hukum masa lampau. Mempelajari sejarah hukum adalah mempelajari juga tentang tumbuh dan perkembangan fungsi lembaga dan yang dapat pergantian oleh politik, ekonomi, gereja, agama. Yang sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia dalam arti sekeluarga bermuka dari mulai bermukanya suatu masyarakat di tanah air di Indonesia. Artinya adalah saat dimana kita mengenal dan bermuka sejarah Indonesia yang diwarnai pengaruh agama. Yang kedua, berlaku hukum adat. Hukum adat itu tidak tertulis di beberapa daerah. Hukum adat yang dipengaruhi hukum adat. B. Masa Belanda datang ke Indonesia. 1. Masa VOC. Masa ini diawali dengan datangnya perdagangan Belanda yang kemudian VOC, diantaranya mereka Van Hove menulis, ketika kapalnya merapat ke Indonesia terdapat suatu hukum yang ditunjuk dari sudut pandang dengan lembaga tata negara dan lembaga tata usaha yang dikuasai, yang diselenggarakan oleh kekuasaan desa dan perserikat, republik dan kerajaan. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat bahwa Indonesia, namun demikian mereka tidak serta merta datang ke hukum yang berlaku. Tata hukum yang ada di Indonesia itu yang kemudian dihukum adat. Dengan kedatangan orang Belanda, maka dia dualisme hukum, yaitu hukum Belanda dan hukum adat. Adapun yang dimaksud dengan hukum Belanda adalah hukum kapal VOC yang terdiri hukum Belanda kuno, asas-asas Romawi. Hukum kapal sebagian besar adalah disiplin dan persoalan adalah hukum kapal yang tidak dapat mengatasi penyelesaian perkara-perkara yang ada di pusat-pusat perdagangan, dibuat peraturan baru kebutuhan istimewa tersebut. Kendala yang pada mentalnya adalah apakah berwenang membuat peraturan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pada tahun 1609, Staten Generaal, yaitu badan federatif tertinggi negara Belanda, peraturan itu dibuat adalah plakat atau kemudian disebut federal. Dengan demikian, hukum yang berlaku di wilayah yang dikuasai VOC adalah hukum statula, hukum Belanda kuno, asas-asas hukum Romawi. Di samping itu, bagi VOC berlaku keistimewaan sebagai berikut: hak monopoli di wilayah perdagangan, hak menentukan angkatan perang, hak mendirikan benteng, hak menganukan peran dan perdamaian, yang terakhir mencetak uang. Namun karena dalam penyelenggaraan usaha banyak terjadi korupsi sehingga berakibat pada bangkrutnya VOC, sehingga akhirnya dibubarkan. C. Pada masa penjajahan Jepang, pada masa kini tidak banyak perubahan hukum yang perlu diingat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 1945 tentang berlakunya kembali sebuah peraturan India. D. Keadaan setelah Indonesia merdeka. Sumber tata hukum Indonesia. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa disusunlah kemerdekaan dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Yang kedua, pasal 22 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945, pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang
1945 amandemen keempat. Yang ketiga, hukum Indonesia, hukum adat. Nusantara yang didasari oleh pembukaan Undang-Undang 1945, salah satunya pokok pikiran di dalam yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan Indonesia. Yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih.